Sunho yang bersiap diwawancara dikejutkan dengan kehadiran Dongman sebagai salah satu pewawancara. Namun sebelum sesi itu dilaksanakan, Dongman meminta pewawancara yang lain untuk mencoret Sunho saja. Mendengar itu, tentu saja pewawancara yang lain berkata bahwa mereka ingin tahu mengenai alasan mengapa mereka harus menggugurkan Sunho. Tetapi Dongman mengatakan bahwa ini hanyalah masalah pribadi. Pewawancara yang lain kemudian mengatakan jika masalah pribadi tidak bisa dimasukkan ke dalam sesi ini. Sesi wawancara kemudian dilanjutkan. Sunho mengatakan jika masuk ke Akademi Kepolisian bukanlah cita-citanya. Namun ia memberitahu jika seseorang telah mengubah impiannya dan kini ia sangat yakin untuk masuk ke dalam Akademi Kepolisian. Dongman dengan terang-terangan memberitahu Sunho bahwa dia tidak cocok untuk menjadi seorang polisi dan dia harus membuang mimpinya itu untuk menjadi seorang polisi. Selama wawancara, Dongman sangat arogan terhadap Sunho bahkan hingga wawancara selesai. Namun Sunho puas dengan wawancara dengan caranya sendiri berkat dukungan pewawancara yang lain. Usai wawancara Sunho berakhir, Dongman menanyakan nama pewawancara yang lain yaitu Hyukbil. Ia kemudian bertanya kepada Dongman apakah ia tidak ingat pada dirinya. Di masa lalu, Hyukbil dan Dongman bertemu untuk pertama kalinya saat upacara penghargaan sebagai petugas polisi teladan. Saat itu Dongman datang dengan baju berlumuran darah lalu berpidato jika perwira polisi teladan yang sebenarnya adalah mereka yang mempertaruhkan nyawa dan bukan polisi yang ada di tempat ini. Sontak saja itu membuat kehebohan sehingga perwira yang lain berusaha untuk menghentikan Dongman yang berulah. Dongman merasa urusannya dengan Sunho belum selesai, ia pun menghampirinya. Ia lalu memperingatkan pemuda itu jika sejauh mana ia akan mampu bertahan. Saat para calon akademik keluar dari gedung, terlihat suasana kacau dengan mobil polisi. Sunho melihat Kang Hee sedang berbicara dengan ibunya. Ternyata tangan ibu Kang Hee diborgol, itu tandanya ia ditangkap polisi. Sebelum dibawa pergi, ibunya itu meninggalkan cincin untuk bekal ia hidup. Setelah ibunya dimasukkan ke dalam mobil polisi, Kang Hee pun menangis hingga menjadi pusat perhatian. Segera dia dihampiri oleh Sunho yang menutup Kang Hee dengan menutup kesedihannya. Dari kejauhan ayah Sunho memperhatikan itu dan ia pun merasa bangga dengan putranya. Sungbom akhirnya mengetahui jika Sunho mendaftarkan diri ke Akademi Kepolisian. Ia kemudian segera mencari saudaranya itu yang sedang makan bersama ayah mereka. Sungbom memberi kode kepadanya jika ia ingin berbicara. Sungbom secara terang-terangan merasa kecewa karena Sunho tidak memberitahukan hal ini. Ia merasa tidak terima jika Sunho melanjutkan ke perguruan tinggi sementara dirinya tidak. Hari ini Baek-hee memperkenalkan seluruh perwira yang akan mengajar di Akademi Kepolisian. Namun di situ, Dongman justru sibuk menerima telepon dari Chul-jin sahabatnya. Dongman akhirnya meminta maaf dan meminta izin jika ia mendapatkan telepon yang sangat penting. Selanjutnya Dongman bertemu Chul-jin dan mengatakan butuh 3 bulan untuk menangkap geng judi ilegal. Kasus ini sangat penting bagi Dongman agar ia bisa kembali ke divisi kepolisian. Namun Chul-jin sangat pesimis dan menyuruh Dongman untuk meminta maaf saja kepada sang kapten. Mendengar itu tentu saja Dongman sangat marah karena itu sama saja dengan menjilat. Sunho merasa tidak tahan didiamkan oleh Sungbom. Mereka kemudian terlibat perkelahian di ruang olahraga sekolah. Kali ini Sunho memberikan perlawanan sebab ia tidak ingin dicap sebagai pecundang. Namun meskipun ia di atas angin, ia tidak tega memukul Sungbom. Di situ Sungbom akhirnya mengaku jika dirinya juga ingin lulus sarjana. Mendengar itu Sunho jadi mengerti hingga akhirnya mereka sepakat untuk berdamai. Satu persatu calon akademi mendapatkan pesan jika mereka dinyatakan lulus. Tak terkecuali Sunho, sang ayah pun senang dan ingin merayakannya. Di saat yang bersamaan, Sungbom menerima surat penerimaan sebagai Korps Marinir. Hari perpisahan tiba. Di stasiun, Sungbom dan Sunho bersiap berpisah. Sungbom berbohong jika ia mendapatkan panggilan wajib militer. Sunho menghampiri Sungbom memberikan buku tabungan kepadanya, meminta Sungbom usai wajib militer untuk mengambil kuliah dengan uang itu. Tanpa sengaja, Sunho di kereta bertemu dengan Kang Hee. Gadis itu pun menyodorkan air minum kepadanya. Setibanya di stasiun, Sunho terpesona dengan kecantikan Kang Hee. Ia kemudian mencoba membawa koper Kang Hee, namun ia tidak bisa mengangkat karena terlalu berat.
hingga gagangnya lepas dan kopernya berjalan sendiri. Pak Min Kyu berhasil menangkap dan membawanya dengan mudah. Dari situ Sun Ho merasa sangat bersalah. Para calon akademi dikumpulkan. Baek Hee kemudian memperkenalkan para pelatih. Di luar ruangan, Sun Ho lagi-lagi dihampiri oleh Dongman. Namun Sun Ho menghadapinya dengan santai karena ia merasa sudah diterima. Dengan kesal, Dongman memperingatkannya untuk tidak membuat kesalahan. Sun Ho dihampiri teman-temannya dan diberitahu jika ini baru permulaan dan mereka belum pasti untuk diterima. Mendengar itu, hati Sun Ho diliputi kecemasan. Sebab ia tidak tahu jika banyak yang gugur dalam pelatihan ini. Tak lama dari itu, kecemasannya semakin menjadi saat melihat pelatih kepala adalah Dongman. Tentu saja saat ini Sun Ho sangat ketakutan, apalagi setelah Dongman memberitahu sanksi-sanksi yang diberikan jika melakukan kesalahan. Pelatihan yang sebenarnya pun dimulai dengan regu dibagi menjadi 3. Min Kyu dan Kang Hee mengangkat tangan mereka untuk menjadi ketua regu 1 dan 2. Sementara untuk regu 3, Dongman yang memilih sendiri siapa yang akan menjadi ketua. Tentu saja ia memilih Sun Ho. Melihat itu, Bum Tae mengira jika Sun Ho dan Dongman terlibat koneksi. Chul Jin menelpon dan memperingatkan Dongman jika ia memiliki firasat buruk dan memintanya untuk berhati-hati. Sebab saat ini mereka sedang menyelidiki kasus komplotan judi ilegal. Namun Dongman merasa tidak percaya, apalagi merasa takut. Regu 3 selalu menjadi pusat perhatian Dongman. Beberapa kali mereka membuat kesalahan. Untuk itu ia menyuruh ketua regu untuk bertanggung jawab, yaitu Sun Ho. Pemuda itu disuruh push up dan aba-aba diberikan oleh Dongman. Menurut Sun Ho, tentu saja ini bukanlah merupakan pelatihan, melainkan penyiksaan. Selama berjalannya pelatihan, kelompok 3 selalu menderita kekalahan telak dalam pelatihan seperti kendo, karate, dan judo. Sehingga sebagai hukumannya, mereka tidak mendapatkan makan malam. Usai kejadian ini, kelompok 3 membicarakan pemimpin mereka, yaitu Sun Ho, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun pembicaraan mereka didengar sendiri oleh Sun Ho dan ia mulai bersemangat. Saat dini hari, Sun Ho memutuskan untuk keluar kamar untuk berlari mengelilingi lapangan. Pagi ini Kang Hee membela anggotanya yang ditegur oleh pelatih karena menggunakan sendal. Ia berdiri mendampingi anggotanya dan menjelaskan jika kakinya sedang sakit. Kepemimpinan Kang Hee ini mendapatkan pujian dari teman-teman Sun Ho. Pada hari itu juga, para calon akademisi akan menjalani pelatihan dengan berjalan jongkok dalam waktu 15 menit di pegunungan. Regu pertama dan kedua sepertinya berhasil menjalani dengan baik, namun regu ketiga masih tertinggal. Ini disebabkan oleh Bum Tae yang tidak kuat. Sebagai pemimpin, Sun Ho bertanggung jawab untuk membawanya sampai ke garis akhir. Bum Tae bisa melewati garis finish seusai Sun Ho mendorongnya masuk. Namun Sun Ho dinyatakan gagal sebab telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga Dongman memperingatkannya untuk bisa menjaga dirinya sendiri sebelum menjaga orang lain. Sun Ho menerima hukuman berjalan jongkok kembali sendirian. Namun kedua temannya merasa tidak tega, jadi mereka menemaninya. Sambil beristirahat, Sun Ho merenung. Dia kemudian dihampiri oleh Kang Hee yang menyodorkan minuman kepadanya. Sun Ho kemudian mengatakan jika dirinya tidak memiliki kualitas sebagai pemimpin. Kang Hee tersenyum dan mengatakan tidak ada hal yang seperti itu. Dan ia pun menyuruh Sun Ho untuk melakukannya dengan caranya sendiri. Malam hari, Bum Tae membawakan ramen untuk diberikan kepada Sun Ho sebab ia telah membantunya saat berjalan jongkok. Namun ia menolak memakannya sebab mereka mendapatkan hukuman untuk tidak makan. Namun karena mereka tidak bisa mengatasi godaan, mereka pun memakan mie itu bergantian. Saat giliran Sun Ho, ia pun kepergok petugas akademi. Ia menyuruh kedua temannya untuk bersembunyi. Dengan begitu, Sun Ho yang akan menanggung segala resikonya termasuk hukumannya. Bum Tae dan Jun Wook melihat dari kejauhan dan mereka merasa kasihan. Di hadapan petugas, Sun Ho bersikeras mengatakan jika ia sendirian yang melakukan pelanggaran ini. Tak lama dari itu, Dongman menemui petugas dan memintanya untuk pergi. Karena dia sendiri yang akan menggantikannya mengurus Sun Ho.
Dongman mengatakan jika dia tahu Sun Ho tidak hanya mencuri 7 juta won di situs perjudian ilegal, melainkan 5 juta won lagi untuk biaya kuliah Sun Bum. Sun Ho kemudian berlutut untuk meminta maaf. Namun Dongman mengabaikan dan mengatakan kepadanya bahwa Sun Ho tidak pantas menjadi seorang polisi. Sebelumnya, Dongman menangkap basah Bum Tae dan Jun Wook dan mereka pun menceritakan yang sebenarnya. Saat Dongman berjalan pergi, dia menerima panggilan dari Chul Jin. Temannya itu memberitahu jika ia telah menemukan identitas asli Yun, teman hackernya. Dan orang itu ternyata adalah Kang Sun Ho. Tak lama berselang, Sun Ho menghadap Dongman, mengatakan kepadanya untuk diberikan kesempatan kedua. Nah, gimana? Seru kan ceritanya? Jangan lupa tonton terus kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.